Shalom teman-teman, hari ini kita akan lanjutkan serial kedua tentang Alkitab. Bulan yang lalu kita telah membahas bahasa asli Alkitab dan tulisan dalam Alkitab yang diilhamkan. Maka kali ini saya akan membahas bagaimana Alkitab itu ditulis. Jadi, bagian-bagian dari Alkitab tidak ditulis secara sekaligus. Membutuhkan waktu berabad-abad sampai kumpulan kitab-kitab ini diselesaikan dan kemudian ditetapkan sebagai bagian dari kitab suci. Bagian-bagian dari Alkitab ditulis oleh orang-orang yang diilhami. Allah memenuhkan mereka dengan Roh Kudus untuk dapat memahami dan menyampaikan secara tepat berita keselamatan Allah untuk manusia yang hidup di segala zaman. Mereka menulis berita dari Allah itu dengan gaya bahasa dan ungkapan yang sesuai dengan adat, kebudayaan, dan zaman mereka masing-masing. Itulah sebabnya kita menafsirkan Alkitab perlu mempelajari dari sebuah kata, istilah, susunan kalimat, dan wacana yang dipakai menurut latar belakang sejarah, bahasa, dan kebudayaan pada waktu itu. Jadi, tidak bisa sembarangan dalam kita menafsirkan Alkitab. Kitab-kitab dari Alkitab dikumpulkan secara bertahap dalam kurun waktu kurang lebih 1500 tahun. Penulisannya oleh orang-orang yang berbeda dalam berbagai bahasa serta di tempat yang berbeda juga. Selanjutnya dilakukan kanonisasi. Kanonisasi berasal dari kata Yunani kanon yang berarti ukuran atau patokan. Prosesnya sendiri cukup rumit dan memakan waktu yang lama. Istilah dari kata kanon digunakan untuk mengkategorikan kitab-kitab yang diinspirasikan oleh Allah dan karenanya dianggap menjadi bagian dari Alkitab. Aspek yang sulit dalam menentukan kanon Alkitab adalah bahwa Alkitab tidak memberi kita daftar dari kitab-kitab dalam Alkitab. Penentuan kanon itu sebuah proses, pertama-tama oleh para rabi dan sarjana Yahudi, dan kemudian oleh orang-orang Kristen pada mula-mula. Meski demikian, ada campur tangan Allah dalam menentukan kitab-kitab mana yang merupakan bagian dari kanon Alkitab. Dibandingkan dengan Perjanjian Baru, perdebatan mengenai kanon Perjanjian Lama sangatlah sedikit. Orang-orang yang berbahasa Ibrani mengenali utusan-utusan Allah dan menerima tulisan-tulisan mereka sebagai diilhamkan oleh Tuhan. Pada tahun 363, Konsili Laodikia menjelaskan bahwa hanya Perjanjian Lama dan 27 kitab-kitab Perjanjian Baru yang dibaca di gereja-gereja. Dan Konsili Hippo tahun 393 dan Konsili Kartage pada tahun 397 juga meneguhkan ke-27 kitab yang sama sebagai kitab-kitab yang memiliki otoritas. Konsili-konsili ini mengikuti prinsip-prinsip berikut untuk menentukan apakah suatu kitab dalam Perjanjian Baru betul-betul diilhamkan oleh Roh Kudus. Yang pertama, apakah penulisnya adalah seorang rasul atau memiliki hubungan yang dekat dengan rasul? Kedua, apakah kitab itu diterima secara umum oleh tubuh Kristus? Dan yang ketiga, apakah kitab itu mengandung ajaran moral yang tinggi dan nilai-nilai rohani yang mencerminkan pekerjaan Roh Kudus? Sekali lagi, penting untuk diingat bahwa gereja tidak menentukan kanon. Tidak ada konsili gereja mula-mula yang menentukan kanon. Allah dan hanya Allah yang menentukan kitab-kitab mana yang termasuk dalam Alkitab. Allah sendirilah yang meyakinkan para pengikutnya kitab-kitab mana saja yang telah diputuskan olehnya. Gimana? Masih ingin lebih tahu lebih banyak lagi tentang Alkitab? Nantikan di IGTV Keluarga Dewasa Muda bulan depan ya. Tuhan Yesus memberkati.